Dikarenakan hujan deras yang terjadi, kondisi tempat pengungsian warga Kariu di negeri Aboru dilanda banjir. Oleh karena itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Maluku, Lukiwati Muri, saat ditemui tim Diskominfo pada Kamis 19 Mei 2022, meminta perhatian dari Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial agar dapat mengambil langkah-langkah strategis agar kondisi di sana dapat segera ditangani. Saya telah mendapatkan informasi tentang kondisi di tempat pengungsian masyarakat Kariu di Aboru. Ini berkaitan dengan hujan yang deras pada kemarin pagi. Itu berdampak besar pada kondisi tempat di mana tenda pengungsi dibangun. Informasinya adalah terjadi penggalangan air. Dan kalau melihat tempat itu, karena saya pernah turun ke sana, melihat tempat di mana tenda pengungsian dibangun, kalau tanpa genangan air, otomatis orang tidak bisa tinggal di sana. Ya, sebab daerahnya rendah, ya, jalannya tinggi, berarti air akan mengalir masuk ke daerah sekitar situ. Nah, oleh karena itu adanya genangan air dan berdampak pada masalah kondisi pengungsi di sana. Saya minta supaya segera ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial, terutama di Kabupaten Maluku Tengah. Dan mereka mendorong juga teman-teman dari provinsi, Dinas Sosial dan BPN provinsi, Badan Penanggulangan Provinsi untuk segera ambil langkah-langkah memperhatikan kondisi pengungsi di sana. Ya, kalau kita biarkan dan tidak segera ditangani, sudah otomatis akan terjadi masalah kesehatan. Atau juga akan terjadi ketidakpuasan masyarakat berdampak yang tidak baik. Karena itu saya minta kepada Dinas Sosial, baik provinsi maupun terutama Kabupaten Maluku Tengah, yang juga dengan Badan Penanggulangan Bencana untuk segera mengambil langkah-langkah mengatasi hal dimaksud. Ya, saya harap ini harus menjadi perhatian serius. Di lain kesempatan, saat bersedia diwawancarai, Muhammad Marasabesi selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku menjelaskan berdasarkan arahan dari Gubernur Maluku, sebelumnya sudah dilaksanakan penyediaan sumur untuk air bersih kepada masyarakat. Dan setelah mendapat informasi terkait banjir tersebut, karena dilihat posisi lahan yang rendah dan saat melihat hal seperti itu, sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan Balai Perumahan melihat rumah yang ditinggali kurang lebih 330 kepala keluarga ini tidak layak. Dan ini akan segera ditangani bekerja sama juga dengan TNI Polri. Kita lihat itu kan ada awal-awal sekitar katanya ada sekitar 330 kakak. Iya. Jadi kami sudah minta itu ada beberapa sumur, itu tuh sudah kita buat. Kemudian ada permintaan juga ada mereka untuk administrasi, kita minta bantuan ya untuk administrasi mereka, laptop dan sebagainya itu sudah kami bantu. Nah terkait dengan banjir ini, nah kita lihat kemarin memang itu kan posisi lahan itu kan dia rendah. Kemudian di sebelah itu ada sungai kecil. Dari pihak PU dalam hal ini oleh pemerintah provinsi, karena Pak Gubernur bilang kalau ada apa-apa terkait dengan infrastruktur hubungi langsung ke KSPU-nya. Saya langsung perintahkan. Saya langsung panggil, kemudian segera saya perintahkan itu dari teman-teman dari Cipta Karya, karena itu terkait dengan kawasannya, kawasan dan itu kan ada banjir berarti ada teman-teman dari sumber daya air ya. Nah, jadi saya minta tolong segera dilaksanakan. Nah, itu kita tangani dulu. Nah, itu yang terkait dengan itu. Terus yang kedua, kami juga sudah koordinasi dengan, karena waktu itu Pak Gub mengarahkan ke kami supaya berkoordinasi juga dengan perumahan. Nah, perumahan ini sekalipun nanti itu tanggung jawab dari pemerintah daerah, tapi untuk ke daerah kabupaten, tapi kami di provinsi sangat serius melihat ini. Nah sehingga nanti barangkali kami juga dengan Ibu Megi dari PKP, nanti mungkin kalian juga nanti bisa minta sedikit apa nih dari PKP. Kemudian juga saya minta arahan juga mungkin bisa koordinasi juga dengan bukan PKP saja dengan Balai Perumahan. Nah karena kami lihat artinya rumah itu tidak layak yang rumah sementara yang ditempati, karena kami lihat kan dari tarpal. Nah itu langkah-langkah ini mudah-mudahan ke depan akan kita tangani, tapi kita bekerja sama dengan TNI Polri dan masyarakat itu sendiri.